Udah yatim piatu, ternyata lo ngemis juga di sini. Ujar pemuda berambut pirang itu, seraya melempar kaleng botol kepada salah satu pemuda yang sedang berjualan. Mending lo jualan aja sana di pinggir jalan. Lo tahu kehadiran lo nggak berguna di sini. Lo tuh kayak sampah. Tak cukup melempar botol, si pirang malah melempar barang dagangan pemuda tersebut hingga kue-kuenya berserakan di lantai. Sang pirang mendekat dan berbisik, "Dengar ya yatim piatu, jangan ngemis di sini." Setelah melakukan hal kejam tersebut, ia pergi dengan angkuh. Kuenya gak akan bisa dijual kalau udah jatuh kayak gini, ucap pemuda itu lirih sambil mengusap air mata yang tak hentinya berderai. Raffi. Ia tak henti-hentinya merapalkan nama yang sangat ia benci. Nama orang yang suatu saat akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan. "Rasya, astaga, lo gak apa-apa?" "Ah, gak apa-apa, ini tadi kuenya jatuh," bohong Rasya kepada gadis yang baru saja lari menghampirinya. Gadis cantik berkulit putih dan rambut panjang hitamnya yang bergerak indah. "Bohong, gue tahu, ini pasti ulah Raffi kan? Dia kan yang buat lo kayak gini lagi." "Enggak Arel, ini jatuh, tadi aku jatuh, beneran." "Sial, dasar Raffi sialan." Udah Arel, bantu aku beresin aja ya." Pada akhirnya, Arel dan Rasya pun hanya berujung membersihkan kue-kue yang berserakan di lantai. "Rel, makasih ya udah bantu." "Apa sih, kok ngomongin gitu?" Oh iya, ini Sya," ucap Arel seraya menyodorkan amplop. "Apaan nih Rel?" "Ini, terima dulu aja." Arel menaruhnya di saku seragam Rasya. Rasya yang seakan tahu apa isi amplop tersebut berkata, "Udah aku bilang, aku gak perlu bantuan dari kamu Rel, aku bisa kok sendiri." "Sya, jangan nolak rezeki, pamali." "Ya udah, kalau gitu gue balik duluan ya Sya, papa udah jemput. Dadah." Tanpa menunggu balasan dari Rasya, Arel pun telah melangkahkan kakinya pergi. Rasya mengambil amplop yang belum lama ada di saku seragamnya. Ia buka, dan benar saja, isinya beberapa lembar uang yang jumlahnya tak sedikit. Untuk kedua kalinya, di hari dan tempat yang sama, ia menitikkan air matanya. "Makasih Rel," lirihnya. Mengusap dengan keras, ia tak ingin berlama menangis. Dengan segera, ia meraih kotak dagangannya dan melangkah untuk pulang. Rasya, seorang anak muda tangguh yang telah kehilangan ayah ibu sejak 2 tahun lalu, memiliki satu adik laki-laki dan bertanggung jawab menghidupi adik dan dirinya sendiri di umurnya yang masih menginjak 18 tahun. "Kakak pulang," sapanya setiba di rumah. "Kakak!" Adik laki-lakinya yang baru saja berumur 10 tahun berlari memeluk kakaknya yang masih berdiri di ambang pintu. "Hei, sebentar, kakak buka sepatu dulu." Sang adik hanya tertawa kecil. "Hehe, iya kakak." Setelah selesai membuka sepatunya, ia membawa adiknya masuk ke dalam rumah kecil yang dihuninya. "Adik udah makan?" "Belum," jawab sang adik lucu. "Yaudah, makan pakai tahu dulu ya, kakak gorengin dulu sebentar. Adik tunggu, oke?" "Oke." Banyak yang ia lakukan di rumah. Salah satunya menjadi ibu bagi adiknya. Sepulang sekolah, ia harus memasakkan adiknya makanan, membersihkan rumah, dan banyak hal lainnya. "Udah jadi, yuk kita makan bareng-bareng." Sederhana saja cara bahagianya. Dengan melihat sang adik bahagia tertawa, melahap makanan, dan bercerita banyak tentang hari-harinya, Rasya sudah merasa sangat bersyukur dengan adanya sang adik di sampingnya. Keesokan harinya, di jam istirahat, Rasya sedang berjualan di kantin, berjalan ke sana kemari, menawarkan kue ke para siswa. Kue, Kang, teh, mau kue?" Ia dengan senang hati berjualan di jam istirahat, karena ia tahu jam istirahat selalu banyak para siswa yang ingin membeli kuenya. "Wah yatim, ngapain lo ngemis di sini? Pergi gak lo?" Itu tentu ucapan Raffi, yang tak tahu datang dari mana. Rasya yang tak menggubris hal tersebut, ia dengan acuh tak acuh seolah tak mendengar perkataan Raffi. Ia melangkah menjauh. Raffi yang menerima perbuatan itu pun merasa sangat dijatuhkan harga dirinya. Kondisi mereka sedang jadi pusat perhatian. Raffi menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal apa yang bisa meredakan emosi sekaligus menyelamatkan harga dirinya? Ia menemukan gelas jus yang berdiri di atas meja. Tampaknya itu dimiliki oleh salah satu siswa di meja tersebut. Tetapi bagi Raffi itu adalah suatu kesempatan. Tak menunggu lama, ia mengambil gelas tersebut dan melempar keras ke arah kepala Rasya. Dan benar, gelas itu tepat mengenai kepala bagian belakang Rasya. "Ah!" Rasya terkejut sangat. Ia mencoba meraba kepala bagian belakangnya, dan setelah ia lihat ternyata ada darah di sana. Matanya membelalak, giginya menggertak. Ia menoleh ke belakang dan menatap ke arah Raffi penuh amarah dan dendam. Mereka bahkan sekarang
benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian mengambil ponsel untuk merekamnya, dan sebagian hanya melihat. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mencoba memisahkan. Rasya yang masih dengan amarah dan dendamnya melihat ke bawah. Pecahan gelas kaca berhamburan. Ia tanpa berpikir panjang mengambil pecahan tersebut, menggenggamnya erat dan berjalan ke arah Raffi tanpa rasa takut. Hal yang sangat mengejutkan terjadi. Rasya menusuk Raffi dengan pecahan gelas di tangannya. Satu ditancapkan tepat di leher Raffi, lalu ia cabut. Satu ia tancapkan di lengan kanan Raffi, lalu ia cabut lagi, dan satu lagi ia tancapkan di perut Raffi. Bruk, Raffi terjatuh. Darah mengucur deras dari dirinya. Rasya kemudian terbelalak. Ia terkejut atas apa yang baru saja dia lakukan. Ia dengan segera menjatuhkan belahan kaca yang ada di tangannya. Ia menganga lebar, melihat darah berlumur di tangannya, dan melihat ke arah Raffi yang sudah tak bernyawa. Ia melihat sekeliling yang menatapnya tak percaya. Tak lama dari itu, mereka semua berlari berhamburan keluar dari tempat kejadian. Ariel datang dengan nafas terengah. Ia segera mengecek keadaan Raffi. Ia benar-benar tak menyangka. Ia menangis meraung-raung dan menatap Rasya dengan tatapan kecewa, marah. Ia benar-benar tak percaya. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Rasya divonis hukuman 15 tahun penjara. Raffi yang dimakamkan dengan penuh isak tangis. Ariel yang bahkan masih banyak melamun dan menjadi lebih pasif. Rasya yang harus mendekam di sel penjara atas perbuatannya sendiri.